mencari bahan bacaan, berbicara pada orang lain, bertanya tentang produk, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut. Perusahaan yang kita harus menyiapkan informasi yang jelas dan gamblang kepada calon konsumennya supaya mereka tidak banyak bertanya dan tidak banyak membingungkan calon konsumen. Siapkan informasi sebanyak-banyaknya melalui media sosial, melalui iklan di televisi, surat kabar, radio, dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan. Konsumen pun yang dimaksudkan dengan evaluasi otomatis, konsumen akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan manfaat memenuhi kebutuhan. Dapat juga mensegmentasikan pasar suatu produk berdasarkan atribut yang penting bagi kelompok konsumen. Tadi anak-anaknya baru pada download, Pak. Ya. Sambil santai saja. Kalian semua satu kelas berapa orang untuk siang ini? Biasanya? 22-an. 22. 62? 22-an. 32? 20 lebih lah. Lebih ya? Pak. Baik. Kita sambil tunggu. Lebarannya bagaimana? Jalan-jalan kemana lebarannya? Enggak, Pak, di rumah. Di rumah ya, nggak boleh mudik ya. Tapi kabarnya Purwakarta sudah lepas, sudah boleh. Maksudnya sudah boleh berkegiatan normal. Yang saya tahu dari beberapa media di mana gubernur kita Ridwan Kamil mengatakan bahwa salah satu yang sudah boleh berkegiatan adalah Purwakarta karena sudah ada zona hijau. Katanya beberapa minggu yang lalu kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan. Kalau ada yang pasti. Oh, Pak, sama tahunya di Kerawang. Kabarnya teman kalian yang bekerja, ada yang bekerja di rumah sakit atau ada rekan kalian yang bekerja di rumah sakit, kabarnya sudah mulai normal atau tidak tahu? Pak Purwakarta. Nggak tahu ya. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan cepat berlalu. Karena kalian sudah menghadapi ujian akhir semester, tinggal beberapa kali pertemuan lagi ya, kurang lebih 3 kali pertemuan lagi. 3 kali pertemuan kalian sudah menghadapi ujian akhir semester. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu. Dan di layar kaca saya sudah masuk batas minimum lah, sudah ada 9-10 orang yang mengikuti untuk materi hari ini. Saya mulai saja ya.
Boleh di mute dulu Anissa. Ya, Pak. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan setelah Lebaran. Berarti kita 3 kali pertemuan lagi sebelum melaksanakan ujian akhir semester. Dan di pertemuan ini saya akan membahas mengenai bagaimana budaya mempengaruhi bisnis internasional. Seperti yang sudah terlihat di layar kaca kalian, bahwa bisnis internasional ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah budaya. Karena ini hal yang paling krusial. Seperti budaya, bisa dikatakan budaya adalah artefak buatan manusia, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan karena dia melakukan itu terus-menerus. Kalau kebiasaan ini baik, maka kita bisa pertahankan dan lakukan itu lagi, dan lagi. Tapi kalau misalnya kebiasaan itu buruk, ya harus kita tinggalkan. Berbicara mengenai budaya, contohnya kalau sekarang budaya yang terjadi di Indonesia dengan adanya virus ini berarti kita mempunyai budaya baru. Yang sebelumnya budaya mencuci tangan 20 menit sekali atau habis berkegiatan atau sebelum makan itu jarang kita lakukan dan sekarang harus kita budayakan. Kemudian budaya menggunakan masker, budaya untuk menjaga jarak 1 meter depan dengan orang yang lainnya, ini harus kita mulai dari saat ini. Itu merupakan salah satu budaya. Lalu bagaimana budaya ini bisa mempengaruhi bisnis internasional? Sebelum saya lanjutkan lagi, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbalallahu. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu, dan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Balik lagi ke permasalahan kita, problem background-nya atau masalah dari budaya mempengaruhi bisnis internasional ini, saya mengambil contoh dari beberapa kasus. Problem background, the main challenge in conducting international business is to adapt effectively to cultural difference, such as adjustment requiring an understanding of cultural diversity, perception, clicks, and value. In recent years, research linking between cultural dimension and behavior and research has proven useful in providing an integrated profile of international culture. In fact, culture is very influential in the smooth running of the business world, but in development in national and international scale business. Something new that is not accordance with the culture of a nation will be difficult to accept or develop within the country. Masalah dan tantangan pertama yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis adalah untuk menyesuaikan diri dengan kultur, dengan budaya yang berbeda dari setiap negara. Mengenai persepsi, mengenai nilai. Di beberapa tahun ke belakang, research atau penelitian mengenai ini, dia mengatakan bahwa bisnis yang berskala nasional maupun berskala internasional akan dipengaruhi oleh budaya. Dan budaya ini sangat sedikit banyak mempengaruhi bisnis kita. Sesuatu yang baru dari kultur suatu negara ini akan mempengaruhi bisnis, dan apabila kita tidak mengikuti kultur mereka, bisnis kita akan sulit untuk diterima di negara tersebut. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, seorang pebisnis, baik itu skala nasional maupun skala internasional, harus bisa mengikuti budaya yang ada di negara di mana tempat kita akan memulai bisnis tersebut.
Kita harus respect sama kultur itu. Kita harus menghormati kultur mereka. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di negara tersebut. Ini tantangannya. Dalam kenyataannya bahwa mau tidak mau bahwa bisnis itu dipengaruhi kelancarannya ini baik dalam perkembangan skala nasional maupun internasional dipengaruhi oleh budaya tersebut. Budaya yang dibuat oleh masyarakat dari negara sekitar. Ini yang saya katakan tadi di awal bahwa kultur, budaya ini dibuat karena seseorang merasa nyaman. Tentunya seseorang ini adalah pimpinan misalnya. Begitu pula dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan bisnis, bagaimana supaya budaya kerja perusahaan itu membuat kinerja perusahaan baik, sistem manajerial, standar operasional, prosedur yang dibuat oleh manajerial ini harus dibuat sedemikian rupa baik agar bisa membuat kebiasaan karyawannya menjadi kebiasaan yang baik. Ambil contoh. Seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional, dia harus bisa membawa karyawannya ini membentuk suatu kebiasaan yang bisa membuat iklim dari organisasinya ini berjalan sesuai dengan SOP. Misalnya, meeting pagi, kemudian melakukan Jumat bersih. Ini kultur. Budaya yang bisa dibuat oleh seorang manajer perusahaan atau pimpinan perusahaan dalam suatu perusahaan. Berbicara mengenai budaya, budaya sendiri dipengaruhi oleh 5 hal. Hal yang pertama, agama. Hal yang kedua, bahasa. Hal yang ketiga, komunikasi. Hal yang keempat, struktur nilai dan sikap. Hal yang kelima, strata sosial. Saya punya contoh kasus yang bisa kita diskusikan di sini. Salah satu contoh kasusnya mengenai bahasa yang dikeluarkan oleh perusahaan P&G. In Japan, perusahaan P&G use an advertisement for Kamai soap. Where a man meets a woman for the first time to compare her skin with a beautiful porcelain doll. Although the ad was successful, maaf kurang D, ada typo sedikit, but in South America and Europe, but the ad was considering insulting the Japanese people for a Japanese man to say something like that. A Japanese woman saw that be stupid too. Said an advertising expert working for client. P&G has used the advertisement despite being warned by the advertising agency. Jadi, di salah satu negara, Amerika, maksudnya di 2 negara, Amerika dan Eropa, perusahaan P&G ini membuat iklan. Iklannya iklan sabun. Dia membahasakan, menganalogikan bahwa sabun ini kalau misalnya dipakai oleh perempuan di Amerika dan Eropa sangat baik. Kalau dipermisalkan, wanita-wanita di Eropa yang menggunakan sabun ini seperti boneka porselen warna putih. Dan bahasa iklan yang mengungkapkan itu di Amerika dan di Eropa dianggap sangat baik oleh orang-orang Amerika dan orang-orang Eropa. Mereka senang. Ketika istri mereka, ketika perempuan-perempuan mereka dianggap sebagai boneka porselen. Itu bahasanya. Tetapi ketika iklan ini ditayangkan di Jepang, orang Jepang melakukan hal yang terbalik. Mereka marah. You are stupid. Bodoh. Stupid. You are rude. Stupid. Kenapa? Karena di Jepang hal itu dianggap tidak sopan. Kamu menyamakan perempuan saya, kamu menyamakan istri saya dengan boneka porselen. Itu tidak baik. Kata orang Jepang seperti itu. Yang harus kita ambil dari kejadian ini, bahwa sangat jelas bagaimana budaya suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh komunikasi, dipengaruhi oleh bahasa, ini mempengaruhi bisnis.
Seorang pebisnis harus tahu hal itu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Coba kalian bayangkan. Kalau misalnya hal ini terjadi. Yang terjadi orang tidak mau beli untuk produk sabun ini. Mereka akan meninggalkan, kata orang itu. Tapi orang Amerika Serikat, suka, saya suka, kan gitu. Bahasa, sangat penting. Kita ambil contoh. Ini salah satu contoh bagaimana bahasa mempengaruhi budaya. Sebentar ya. Coba kalian perhatikan salah satu contoh berikut ini. Di mana ada salah satu miskomunikasi yang menyebabkan salah persepsi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Saya tidak perlu download lagi karena sudah saya download. Sebentar, kalian bisa melihat file saya semua. Tidak apa-apa. Oke, ini contoh kasus budaya. Kita lihat. Anaknya tadi ngomong lagi kurang sehat. Gimana kalau Pak RT aja kan bikin doa? Wah, maaf deh, kan nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Kan saya kalau bisa. Kalau dia kan orang Arab, pasti bisa. Amin. Iqra, tafadhal. Ana la ustati aqra ad-du'a ya Sa'id. لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي يعجب على الله ولو كان هو بسم الله الرحمن الرحيم آمين ما هذا نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم آمين كيف الحال هذا ما شاء الله Ya, dari contoh kasus ini saja, ini sudah bisa menandakan bahwa bagaimana pentingnya 5 unsur yang mempengaruhi bisnis internasional. Maksudnya 5 unsur budaya yang mempengaruhi bisnis internasional. Komunikasi atau bahasa sangat penting. Jangan jauh-jauh lah kita pergi ke Arab Saudi atau kita pergi ke negara orang lain. Coba kamu orang Sunda ngomong sama orang Sumatera. Orang Sumatera berbicara bahwa orang Sumatera itu ngomongnya ya tidak bisa bahasa Sunda. Kamu jualan ikan, kamu memberikan instruksi. Lamun bapak ngagaleuh lauk ieu kedah digoreng heula, entong langsung dituang. Bilih sakit patuanganana. Dan orang Sumatera ini tidak mengerti dengan bahasa itu. Akhirnya dia telah membeli ikannya tidak digoreng, misalnya ikan pindang, bandeng gitu ya, yang sudah terlihat, oh ini sudah matang, padahal kan belum. Yang terjadi adalah miscommunication. Jadi yang harus kalian persiapkan ketika kalian akan memulai bisnis internasional, buat dulu persiapan preparation. Nanti saya bahas di belakang. Bagaimana untuk memulai bisnis internasional. Selain bahasa tadi, agama.
Contoh kasus selanjutnya, di Indonesia dan di Amerika, in Indonesia, the majority of Muslim consume pork is a prohibited thing that must be understood by a businessman. If we do not know the culture of a country, the product we sell will not be accepted in the country. Unlike in the United States, the majority of the region is Christianity and allow consuming pork. Ini contoh kalau misalnya Muslim, mereka boleh untuk, non-Muslim memperbolehkan umatnya untuk memakan daging babi, kan gitu ya. Mayoritas di Indonesia Muslim. Ya, kenapa Suharyono? Kenapa Anda mengangkat tangan Anda? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Di-unmute saja. Kenapa? Anda mau bertanya? Suharyono? Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Saya pikir boleh kalau misalnya. Iya, maaf. Nggak apa-apa. Oke, di-mute lagi. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, kalian boleh tanyakan. Baik, saya balik lagi ke tadi unsur agama, selain bahasa agama. Di Indonesia, rata-rata mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Orang Indonesia yang Muslim, dalam aturan agamanya tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram. Daging babi misalnya. Di Amerika Serikat, mereka punya kebiasaan, bahkan di Cina ketika hari raya mereka memakan daging babi. Hal itu adalah yang umrah. Bahkan bisnis mereka bisa menjalar dan semakin kuat dengan adanya kebiasaan itu. Kan ini berbanding terbalik. Kalau kita tidak tahu, kita balik. Misalnya kita bikin bisnis di Arab Saudi. Bisnisnya adalah mengikuti orang Cina, di mana daging babi boleh. Sudah pasti tidak laku. Bahkan oleh pemerintahan di Arab Saudi mungkin akan dicegah bisnis kita. Kan itu. Beda lagi. Kalau misalnya di Jepang, minum sake adalah budaya mereka. Minum sake dalam artian adalah minum khamar. Laki-laki Jepang yang sudah bekerja keras pada pagi hari dan malam hari mereka minum sake, ini adalah prestasi untuk mereka. Menunjukkan bahwa saya sudah bekerja keras, kan begitu. Jadi saya akan merayakannya. Orang Jepang senang dengan itu. Tapi kalau coba Anda lakukan hal yang sama di Indonesia. Laki-laki Indonesia ketika pagi pergi kerja, malam pulang bau alkohol, bajunya acak-acakan, yang terjadi mual dibuka tulak pantau. Gak akan dibukain pintu sama istrinya, malah diusir. Dan kalian akan memulai bisnis untuk menjual minuman-minuman keras. Yang pertama akan dihajar oleh FPI. Yang kedua akan dihajar oleh hukum atau oleh kepolisian. Karena melanggar aturan. Gitu? Nah, ini bagaimana kegiatan bisnis dipengaruhi oleh budaya. So, what is culture? Culture can be interpreted that is, culture consists of person learn about the general behavior of member of a particular society, namely the unique lifestyle of a particular group or person. Culture is a collection of value, kumpulan nilai, kepercayaan, behavior, habit, kebiasaan, and attitude that determine people from other. The culture of a society determines the provision governing how the company is run in this community. Itu kultur. Kebiasaan, kepercayaan, habit, attitude. Sesuatu yang mereka anggap senang, sama pula ketika kita, ini di luar bisnis internasional. Ketika kita punya kebiasaan, Anda punya kebiasaan setiap hari bangun siang misalnya. Karena Anda punya kebiasaan juga begadang. Anda tidur sudah jam 3 subuh. Kemudian Anda bangun pasti tidak kurang dari jam 9 atau jam 10. Karena sudah mengantuk.
Kalau hal ini dilakukan terus-menerus, kebiasaan itu akan terjadi lagi. Dan kebiasaan buruk itu akan membentuk kultur kalian, akan membentuk kebudayaan kalian. Ini budaya saya. Dan kalau kebudayaan itu jelek, itu akan terbawa terus nanti sampai kalian tua. Sampai kakek nenek. Ini tidak akan hilang. Jadi yang harus dilakukan adalah, kalau kebudayaan itu buruk, ya hilangkan. Singkirkan. Secara terminologi, kita balik lagi ke bisnis internasional. Secara terminologi, budaya adalah keseluruhan, kepercayaan aturan, teknik kelembagaan dan artefak buatan manusia yang mencirikan populasi manusia. Jadi, budaya dapat diartikan atas pola yang dipelajari mengenai perilaku umum bagi anggota masyarakat tertentu, gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, sikap yang membedakan satu masyarakat dari masyarakat lainnya. Kebudayaan masyarakat menentukan ketentuan yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dalam masyarakat tertentu atau masyarakat tersebut. Kebetulan itu saya kutip dari bukunya Fahmi Irham dan saya mengambil sumber lain dari internet mengenai kultur. What is a culture? Kalian boleh lihat juga di sini. Kultur atau budaya secara bahasa. Ini saya ambil dari internet dan sumbernya ada di bawah. Itu kan tadi. Kultur is us. Kultur adalah kita. Kultur adalah memori yang ada dalam pikiran kita. Ini yang mengontrol alam bawah sadar kita yang akhirnya menjadi kebiasaan. Siapa yang bisa membentuk kultur ini? Kalau dalam perusahaan, tentu tingkatan manajerial. Tingkatan manajerial sendiri dibagi menjadi 4. Yang terakhir adalah staff. Saya bicarakan manajerialnya, tingkat paling bawah atau low managerial, middle managerial, top managerial. Top, middle, lower, orang inilah yang bisa membuat kebiasaan dalam suatu perusahaan. Kalau ingin membawa perusahaannya baik, 3 tunggul inilah harus membuat SOP yang baik untuk dipatuhi oleh bawahan. Agar membawa perusahaannya ke arah yang lebih baik sesuai dengan goal yang diinginkan. Begitu pula dengan bisnis. Siapa yang akan membawa bisnis? Ya kita yang memulai bisnis itu sendiri. Lalu, bagaimana cara memulai bisnis itu? Ed Hall mengatakan ada 2 cara untuk memulai bisnis internasional. Yang pertama adalah tinggal seumur hidup di negara di mana kita akan memulai bisnis internasional. Yang kedua, lakukan training yang menjurus. Training yang mahal yang sesuai dengan bidang dan minat kita. Itu yang dikatakan oleh Ed Hall. Ada 2 cara. Saya bahas sedikit sebelum saya bahas ke depan. Karena di sini ada pengertian budaya dari ahli lain, di mana budaya adalah hasil karya cipta manusia
yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selama periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja. Dan kebiasaan ini berpengaruh secara panjang, yaitu semangat rajin bekerja yang terus terjadi hingga di usia senja, begitu pula sebaliknya. Jika sudah terbiasa malas dan tidak suka bekerja, dan kebiasaan berpengaruh secara panjang, yaitu semangat rajin bekerja yang terus terjadi hingga di usia senja. Begitu pula sebaliknya, jika sudah terbiasa malas dan tidak suka bekerja, maka akan terbawa hingga pada saat menjadi kakek dan nenek. Ini yang saya bilang tadi. Kalian selain dalam bisnis, kehidupan sehari-hari mulailah kebiasaan yang baik. Bangun pagi, olahraga, makanan-makanan yang sehat. Agar apa? Agar yang pertama, umur kita panjang, kesehatan kita terjaga. Seorang pebisnis memerlukan hal itu. Bagaimana kita mau memulai bisnis kalau kesehatan saja kita tidak bisa jaga? Bagaimana kita mau memulai bisnis kalau tubuh kita saja tidak bisa kita jaga? Yang suka begadang, kurang-kurangilah begadangnya. Yang suka minum minuman keras, janganlah minum minuman keras. Yang suka merokok, ya kurang-kurangilah. Kan gitu. Oke, balik lagi. Itu hanya intermezzo saja. Kita saling mengingatkan. Ini yang dikatakan tadi bahwa teori dari et al. There are ways for international business people to adjust or live with other culture. Namely, to realize that there is a culture that is different from its own culture. And they must learn the characteristic of this culture so they can adapt. But according to et al., there are two ways to adjust to other moral culture, namely, A, spending lifetime in that country, conduct a very sophisticated and extensive training program that cover the main characteristic of a culture. Buat training untuk membentuk karakteristik. Kemudian lakukan tinggal seumur hidup di negara tersebut. Ini caranya untuk memulai bisnis internasional. Kebetulan ada artinya di bawah. Cara bagi para pelaku bisnis internasional untuk menyesuaikan diri atau hidup dengan budaya lain, menyadari bahwa adanya budaya yang berbeda dari budaya yang sendiri dan mereka harus mempelajari karakteristik dari budaya tersebut sehingga dapat beradaptasi. Tapi menurut et al. Terdapat dua cara menyesuaikan diri dari budaya moral lain. Yang pertama, menghabiskan seumur hidup di suatu negara. Yang kedua, menjalani program pelatihan yang sangat canggih dan ekstensif yang mencakup karakteristik utama dari satu budaya. Apa perannya? Peran dalam peran bisnis internasional, peran budaya dalam bisnis internasional atau pelaku bisnis. Perusahaan dan pelaku bisnis yang mengadu nasib di luar pasar domestik, yang mereka kenal dengan baik akan segera mengenali bahwa adat kebiasaan, nilai dan definisi perilaku etis di luar negeri sangat berbeda dari mereka. Perusahaan yang bergantung pada budaya negara asal mereka sendiri untuk bersaing dalam pasar baru dapat membahayakan keberhasilan internasional mereka. Hampir semua segi dari bisnis perusahaan internasional termasuk negosiasi, kontrak, operasi produk, keputusan pemasaran, dan kebijakan manajemen sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh variasi budaya. Budaya bahkan dapat memberikan keunggulan kompetitif atau kerugian pada perusahaan internasional. Ini yang terjadi. Ini perannya. Harus dijaga. Bagaimana bahasanya, bagaimana agamanya, bagaimana rata-rata orangnya bersikap, bagaimana strata sosialnya, bagaimana cara berkomunikasinya, kan itu. Implikasinya, bisnis internasional terjadi karena negara-negara dan masyarakat berbeda menimbulkan kebutuhan yang berbeda pula dan mempunyai hubungan saling melengkapi satu sama lain. Persinggungan yang terjadi ketika melakukan bisnis menyebabkan adanya pergeseran budaya sebagai dampak dari hubungan yang kontinu. Kultur mereka bertukar-tukar karena perbedaan dalam struktur sosial, agama, bahasa, pendidikan, filosofi ekonomi, filosofi politis. 3 implikasi penting untuk bisnis internasional yang menyebabkan terjadinya perbedaan, pentingnya perkembangan budaya, koneksi antar leluhur, dan etika dalam pengambilan keputusan, serta koneksi budaya dengan kegiatan nasional. Ini implikasinya terhadap bisnis.
semua akan saling bersinggungan. Karena bisnis ini melibatkan banyak orang juga, bukan hanya satu orang. Tapi akan berbenturan dengan orang-orang yang lain, yang mereka berbagai macam tipenya. Ada yang suka nawar, ada yang tidak suka nawar, ada yang mereka kalau beli langsung beli, ada yang mereka pinginnya dihormati sampai di kalau beli di tempat kita harusnya mereka dibawa gitu ya, ketika masuk silakan Bapak, ketika keluar silakan lagi sampai keluar. Ada yang baru masuk, Asus, mohon di mute dulu. Seperti halnya bisnis, seperti halnya aktivitas manusia lainnya dilakukan dalam konteks masyarakat, budaya adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat istiadat, dan sikap. Karakteristik budaya ini menurut pendapat lain, karakteristik budaya dapat dipelajari, dapat dibagi, merupakan perubahan generasi, simbolik, diteladani, dan penyesuaian. Budaya mencerminkan perilaku yang dipelajari yang disebarkan dari satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Beberapa unsur budaya ditularkan secara generasi, seperti ketika orang tua mengajarkan anak mereka tata krama di meja makan. Unsur lainnya yang ditularkan secara intergenerasi. Kemudian berkaitan dengan contoh di mana masyarakat Jepang yang hierarkis dan berorientasi pada kelompok menekankan keselarasan dan kesetiaan. Budaya merupakan perilaku yang dipelajari, maka budaya suatu yang bersifat adaptif. Budaya dapat berubah sebagai respon terhadap kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian datang ke suatu negara tertentu, kalian pun bisa membudayakan sesuatu, apapun itu. Misalnya pakai masker atau bersalaman. Kalian bawa budaya orang Indonesia menggunakan pakaian batik misalnya, kalian bawa ke luar negeri, ya itu bisa juga untuk membuat budaya baru. Bahkan mungkin bisa punya nilai jual. Bagaimana nilai jualnya? I'm from Indonesia, katakan saja saya dari Indonesia. I'm wear batik gitu. Saya menggunakan batik. Dan ini memperkenalkan budaya kita pada orang lain kan begitu. Ini salah satu nilai tambah. Selanjutnya, bagaimana kita memulai bisnis internasional? Saya masih mengutip dari bukunya et al. 6 Ways Doing Business Across International Culture. There are 6 advice or way of doing business across international culture, including first one, make a preparation, don't rush, jangan terburu-buru, awaken a trust, bangun kepercayaan, understand the importance of language, pahami bahasa mereka, respecting culture, hormati, respect. Mereka punya budaya, itu hormati budaya mereka. Dan understand cultural element. Pahami budaya mereka. Selain respect, menghormati, pahami juga. Ini yang harus fondasi yang pertama kali harus lakukan oleh seorang pebisnis. Seorang pebisnis yang akan memulai bisnis di negara orang lain, yang harus dilakukan pertama kali, make preparation. Don't rush, awaken trust, understand the importance of language, respecting culture, and understand culture element. Kalau kalian sudah siap dengan ini, membangun bisnis akan mudah. Selanjutnya tinggal kalian compare saja, kalian persiapan produknya, preparation itu termasuk produk, kemudian produk, price, harga dari produknya berapa, place, tempatnya akan dijual di mana, promotion, bagaimana cara mempromosikannya. People, siapa orang yang menjalankannya. Produk, price, place, proses, physical evidence, kalau produknya jasa. Ini yang harus kalian lakukan. Kalau kalian ditempatkan pada posisi manajerial, kalian bisa memanfaatkan bahwa kalian sudah siap dengan kegiatan bisnis yang akan kalian lakukan dengan membuat jadwal, planning terlebih dahulu. Rencanakan, oke, hari ini saya akan membangun link. Ketika akan membangun link, yang harus kalian lakukan adalah membuat promosinya. Membuat promosinya berarti kalian buat kartu nama untuk disebarkan pada orang lain. Atau kalian bikin brosur. Planning, organizing, actuating. Laksanakan apa yang sudah kalian jadwalkan. Actuating dan terakhir controlling. Bisnis kalian akan bisa berjalan. Fondasinya itu. Make preparation, don't rush, awaken a trust,
understand the importance of language, respecting culture, understand culture element. Bahkan bukan hanya untuk memulai bisnis. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalian berada dimanapun, kalau kalian akan melakukan suatu hal, bangun hal ini. Hormati budaya orang lain. Pahami bahasa mereka. Pahami